Banyak yang bilang orang Indonesia ramah-ramah, selalu tersenyum kepada orang lain sekalipun tidak dikenal. Banyak yang bilang orang Indonesia itu unik karena keragaman budaya dan bahasanya. Banyak yang bilang Indonesia adalah potongan surga yang ada di dunia karena begitu banyak tempat yang indah serta keindahan flora dan faunanya. Tahukah teman-teman, tadi itu adalah identitas nasional bangsa Indonesia. Menurut Kailan tahun 2007, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas. Dan dengan ciri-ciri yang khas tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Identitas nasional ini mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat di suatu negara. Hal ini merupakan suatu yang terus-menerus berkembang dan bersifat terbuka. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara, seperti bahasa daerah, tarian daerah, musik-musik daerah, dan lain sebagainya. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, konstitusi negara yaitu UUD 1945, serta bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, pahlawan-pahlawan rakyat pada masa perjuangan seperti Pattimura, Hasanuddin, Pangeran Antasari, dan lain-lain. Pembentukan identitas nasional suatu negara tentunya mengalami proses yang panjang dan membutuhkan perjuangan yang besar. Hal ini karena identitas nasional adalah sebuah hasil dari kesepakatan masyarakat bangsa tersebut. Tidak setujunya masyarakat tentang identitas nasional di sebuah negara tentu saja bisa terjadi. Seperti yang sudah kita ketahui, identitas nasional bersifat buatan. Ada banyak faktor yang membentuk identitas nasional suatu bangsa. Faktor-faktor tersebut meliputi, yang pertama, faktor objektif. Faktor ini meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografi yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara. Hal ini memengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Yang ketiga, faktor primer. Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Meskipun unsur-unsur tersebut berbeda-beda dan memiliki ciri khasnya masing-masing, namun hal tersebut bisa menyatukan masyarakat menjadi bangsa Indonesia. Persatuan yang terjadi itu tidak serta-merta menghilangkan keanekaragaman yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia. Maka dari itu lahirlah istilah Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang keempat, faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi, seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. Kelima, faktor penarik. Faktor penarik ini meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh, dan sistem pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan kesatuan nasional. Masing-masing suku yang ada di Indonesia masih tetap menggunakan bahasa dari daerahnya masing-masing. Yang keenam, faktor reaktif. Faktor ini meliputi dominasi dan pencarian identitas. Seperti yang kita ketahui, bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah beratus-ratus tahun oleh bangsa asing. Hal ini mewujudkan memori bagi rakyat Indonesia.
memori akan perjuangan, penderitaan, dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Identitas nasional Indonesia terbentuk karena beberapa unsur, dimulai dari suku bangsa. Ratusan suku bangsa yang ada di Indonesia menjadikan Indonesia kaya akan budaya. Budaya yang beragam ini merupakan identitas dari nenek moyang terdahulu. Bahasa juga menjadi salah satu unsur penting identitas nasional. Keberagaman suku dan budaya menjadi salah satu faktor mengapa Indonesia memiliki keberagaman bahasa. Lalu, bagaimana caranya bangsa Indonesia bersatu, walaupun menggunakan bahasa daerah yang beragam? Hal ini karena bahasa Indonesia ditetapkan menjadi bahasa nasional, sehingga masyarakat Indonesia tetap bisa hidup harmonis dan bersatu dengan bahasa Indonesia. Dari unsur-unsur pembentuk identitas nasional, jenis-jenis identitas nasional bisa dikelompokkan menjadi 1. Identitas fundamental. Fundamental adalah hal yang pokok. Hal pokok ini menjadi penunjang berdirinya sebuah bangunan. Ibarat membangun rumah, tentu fundamentalnya harus kuat, yaitu fondasinya. Identitas fundamental ini meliputi dasar negara, falsafah, dan juga ideologi, yaitu Pancasila. 2. Identitas instrumental. Instrumental bisa diartikan sebagai sebuah alat atau media. Identitas instrumental dalam identitas nasional adalah Undang-Undang Dasar 1945, bendera merah putih, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan juga semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Identitas alamiah. Berbeda dengan kedua identitas sebelumnya, identitas yang satu ini merupakan yang bersifat alami. Hal yang alami ini tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Identitas alamiah meliputi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan jumlahnya yang ribuan. Adapun fungsi dari identitas nasional dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Fungsi pertama dari identitas nasional adalah sebagai alat untuk mempersatukan bangsa, sehingga kehidupan sosial yang dijalani bisa berjalan dengan aman dan damai. Dengan kata lain, tanpa adanya identitas nasional, suatu bangsa akan sulit untuk dipersatukan. 2. Sebagai landasan negara. Adanya landasan negara bisa membuat cita-cita bangsa dan negara menjadi terwujud. 3. Sebagai karakteristik bangsa dan pembeda dari bangsa lain. Dengan begitu, suatu negara tidak pernah kehilangan jati dirinya dan tetap mempertahankan nilai-nilai kebudayaannya.